Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal UP. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Mudah-mudahan Bunda sama Bapak, rekan-rekan guru semua di sini dalam keadaan sehat. Halo. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Kemudian Bapak Ibu ini besok bisa lulus UP ya. Mudah-mudahan lancar semuanya Bapak Ibu. Amin. Dan tidak lupa yaitu mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bermanfaat juga untuk peserta didik kita. Baik, pada malam hari ini pembahasan kita yaitu seputar soal UP yang terbaru ya. Karena yang lama itu sudah digantikan sekarang, soalnya kurang lebih hanya 60, artinya Bapak Ibu itu sudah diberikan keringanan ya. Sudah diberikan keringanan, biasanya 120, sekarang cuman 60 ya. Berarti separuhnya ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya izin untuk share screen terkait dengan pembahasan UP ya. Soal-soal UP pada malam hari ini saya izin untuk off cam ya supaya sinyal saya lebih bagus. Nanti tolong ada salah satu yang bagian baca begitu ya Bapak Ibu ya. Bergantian, bergiliran sehingga Bapak Ibu nanti kebagian semua ya untuk membaca soal ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada salah satu yang bagian membaca soal, silakan. Silakan Ibu Diana, silakan Bu Diana. Iya Bu. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsa menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Gambar tentang Ngaben, B. Foto pembuatan ukiran suku Asmat, C. Masalah kontekstual di sekitar siswa, D. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, E. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Oke, yang mana Bu kira-kira? Ya Pak, Budaya berbagai daerah karena ritual Iya, berbagai daerah. Menunjukkan rangkaian ritual dari berbagai daerah. Di sini Bapak Ibu yang ditanyakan adalah bahan ajar. Apa bedanya bahan ajar dengan ini Bapak Ibu? Bedanya bahan ajar dengan modul ajar apa bedanya? Modul itu kayak RPP Pak, kalau bahan ajar Modul itu RPP. Sedangkan bahan ajar itu apa Bapak Ibu? Kalau bahan ajar itu modul yang akan diajarkan ke anak. Materi apa yang akan diajarkan ke anak? Oh, materi apa? Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu perbedaan antara bahan ajar dengan modul ajar ya. Jadi modul ajar itu adalah RPP itu sendiri, kemudian bahan ajar itu adalah terkait dengan materi yang akan diajarkan kepada anak-anak. Nah, materinya apa kira-kira?
yang terkait dengan keunikan kegiatan ritual adat berbagai daerah, yaitu materinya ya jelas ini ya. Melalui apa? Melalui video di sini ya. Melalui video. Oke. Yang selanjutnya. Silakan nomor 2. Ya. Ya, nomor 2, Ibu Lena, silakan. Asma Lena. Aku tidak melihat sih. Silakan Bunda. Pada saat ini, para guru sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan wujud pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, para guru saat ini banyak menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk melakukan pembelajaran dan mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun menggunakan slide dan video untuk menarik. Bahkan dapat melakukan evaluasi menggunakan platform yang tersedia di internet. Dari penjelasan tersebut, tindakan guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia termasuk dalam tindakan A. Rasional berorientasi nilai, B. Rasional instrumental, C. Tradisional, D. Afeksi, E. Modern. Modern ya Pak. Bukan. Modern. Nah, ayo kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Ya, coba dilihat. Sekarang ini memang sudah zamannya ya. Sepertinya modern benar, tapi apakah itu? Yang lainnya gimana pendapatnya? Multimedia. Rasional Enggak, instrumental. berarti modern gitu tak Bu? Atau bingung. Rasional instrumental bukan? Instrumen ya. Rasional instrumental itu apa Bapak Ibu? Rasional itu kan masuk akal ya kan. Nah, instrumentalnya itu apa? Perangkat. Instrumen. Jadi rasional instrumental itu Bapak Ibu yaitu sebuah tindakan yang dipikirkan dengan penuh kesadaran. Artinya rasional tadi masuk akal ya. Dengan penuh kesadaran dan pertimbangan guna mencapai cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi mencapai tujuan atau cita-cita itu instrumental. Kalau berorientasi nilai itu mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, baik buruknya itu apa gitu. Nah, kira-kira yang pasti yang modern itu tindakan modern tidak Bapak Ibu ya. Bukan itu jawabannya ya. Bukan itu. Antara A dan B, kira-kira yang mana? Jadi kalau instrumental itu tujuannya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kalau yang rasional berorientasi nilai itu artinya di sini mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oh, kalau saya menggunakan ini itu baik. Oh, kalau saya menggunakan ini kurang baik gitu. Nah, kira-kira gimana? Kalau ada evaluasi nilai berarti rasional berorientasi nilai. Iya. Pak. A, Pak. Oke, berarti sudah paham ya. Di sini cenderung kan pada nilai kan ya di sini ya. Yang efektif, menyenangkan, karena itu para guru saat ini banyak menguasai teknologi informasi dan multimedia. Nah, disesuaikan dengan zamannya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menggunakan internet berarti jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Prioritasasi nilai. Jadi di sini tuh yang dibutuhkan sekarang itu apa? Gitu. Jadi dideteksi. Oh ternyata sekarang itu zamannya teknologi, maka pakai itu. Nah, baik apa enggak? Oh ternyata baik. Dapat pembelajarannya lebih efektif, menyenangkan, ya kan? Nah, jadi yang A.
Oke, selanjutnya silakan. Ya, Ini nomor sudah 3. saya pilih-pilih Bapak Ibu ya, sudah saya pilih-pilih. Soalnya saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru ya. Oke, silakan. Ya, silakan untuk nomor 3. Ibu Raida Herman, silakan. Kecilnya loh, Bu. Oh, Pakai handphone ya, Bu? Iya, pakai handphone. Apa lagi pakai laptop? Kalau pakai handphone itu itu, Bu, ya. Dia apa tuh? Jari 2 itu terus dibesarkan gini, di zoom. Jadi ketutup ya? Oh iya, Pak. enggak. Bentar, Pak. Layar handphonenya itu Layar pakai jari 2 handphonenya terus itu dibuka. dipegang Sebentar, dengan Pak. Bentar, jari panggil 2 Pak. gini, terus layarnya itu dibesarkan gini, Bu, di zoom. Nah, Dimiring ke biar bisa. bisa, Bu. Bentar, Pak. Oke, yang lainnya aja enggak apa-apa, yang Ya, lain. ya sudah, yang lainnya. Ibu Asmalena, silakan. Lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik membaca dalam teks prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat dan bahan langkah-langkah membuat anyaman. Yang ketiga, peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. Yang keempat, peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya. Yang kelima, guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikannya. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah: A. Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dalam grafik organizer. Yang B. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah pembuatan anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. Yang C. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda, dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatan secara runtut. Yang D. Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman. Dan yang E. Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Jawabannya apa kira-kira, Bu? Gimana Bapak Ibu yang lainnya? Jawabannya apa ini? Bukan Pak, menyajikan. Yang E. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini langkah-langkahnya ini sudah tepat. Dari awal hingga menjelang akhir kan ya? Ya. Nah, kalau menjelang akhir ya guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Lah berarti yang terakhir itu apa kira-kira biasanya Bapak Ibu? Kegiatan akhir itu biasanya apa di situ? Tindak lanjut. Tindak lanjut. Pendapat, bukan. Nah, biasanya Bapak Ibu menyuruh presentasi kan? Ya, betul Pak. Nah, kira-kira kalau langsung tindak lanjut presentasinya sudah apa belum? Belum. Nah, maka langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan di atas ya itu yang E berarti ya. Ya, menyajikan yang terakhir itu ya. Jadi membaca, peserta didiknya kan awalnya membaca ya, terus tanya jawab, membuat anyaman, terus berpasangan membandingkan. Gurunya mengambil teks prosedurnya yang telah dibagikan. Berarti terakhir apa berarti? Menyajikan. Di sini kalau saintifik itu berarti pada tahap mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan. Artinya di sini presentasi ya, Bapak Ibu. Presentasi. Oke. Selanjutnya silakan. Ya, Bapak. Ani. Lebih cepat lebih baik.
Kalau ada yang enggak paham bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Enggak usah itu ya, enggak usah khawatir. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan yang tadi. Sudah paham kan yang tadi Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Langsung aja, biasanya rebutan loh gini nih ya. Yang paling banyak membaca itu artinya dia nanti itu yang paling banyak mengingat ya. Iya. Silakan. Oke, nomor ayo 4. silakan. Ibu Nanda, silakan. Ani, peserta didik kelas 3 SD sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Ya. Kelas 3 itu usia berapa Bapak Ibu? 9, 10. 9-10. Nah, usia 9-10. Nah, berarti di sini kalau fase-fase bahasa anak itu 0 sampai 2 tahun itu fonologis Bapak Ibu. Fonologis. Ngoceh, mengucapkan kata-kata sederhana. 0 sampai berapa tadi, Pak? 0 sampai 2 tahun. Fonologis. Ya, fonologis itu 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu sintaksis. Berbicaranya sudah menggunakan kalimat. Nah, Sintaksis. Nah, kalau tadi hanya ngoceh, bentuk kata gitu, bola. Nah, sekarang sudah bisa merangkai, saya mau bermain bola. Nah, sudah bisa merangkai dia. 2 sampai 7 tahun sintaksis. Kemudian 7 sampai 11 tahun itu semantik. Sudah dapat membedakan kata dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi paham makna. Sudah memahami makna. Nah, di situ ada sudah dapat memahami penjelasan guru. Nah, Berarti semantik. di yang mana, Bapak Ibu? Semantik. Semantik, Pak. Semantik. Kelas 3 kan usia berapa tadi? 9 ya? 9. Nah, sedangkan fase semantik itu kan 7 sampai 11 ya. Berarti jawabannya adalah semantik ya. Kalau pragmatik itu, Pak? Pragmatik. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yaitu kan tadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Fonologis. Fonologis tadi 0 sampai apa? 2 tahun, fonologis. Fonologis bisa apa tadi? Ngoceh-ngoceh. Bisa ngoceh-ngoceh, maksudnya itu masih bisa kata-kata gitu ya. 1 kata, 2 kata. Belajar gitu bicara ya. Nah, oke. Terus selanjutnya yaitu Sintaksis. Nah, sintaksis apa Bapak Ibu? Sintaksis. Sintaksis berarti 2 sampai 7 tahun. Sintaksis tadi 2 sampai 7 tahun. Apa itu tadi? Sudah bisa berbicara, Merangkai merangkai kata, kata. Susun misalnya 2 bermain sampai bola. 3 kata. Oke, terus semantik. 7 sampai 11 tahun. Sudah bisa memahami penjelasan. Ya, terus morfologis apa? Morfologis itu sudah di atasnya itu Bapak Ibu ya. Artinya dia sudah mengetahui seluk-beluk kata serta pengaruh-pengaruh perubahan katanya itu. Jadi sudah di atas itu Bapak Ibu ya. Paham ya di sini ya. Jadi di atasnya semantik ya, di atasnya semantik ya. Oke. Paham Bapak Ibu? Kalau paham kita lanjut ya. Kalau pragmatik, Pak? Kalau pragmatik ini tidak ada di sini. Oh.
Itu bukan Kalau fase. pragmatik itu kalau secara arti bahasa itu ya yang simple gitu itu pragmatik itu. Berarti cuma ada morfologis ya paling tinggi ya. Ya. Semantik, Fonologis, fonologis, sintaksis, morfologis. semantik. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 4 tadi B berarti Pak ya? Apa Bu? Nomor 4 tadi B. Nomor 4 tadi Semantik. Semantik. B. Pak. Oke, urutan yang pertama tadi kan apa Bapak Ibu? Urutan pertama Fonologis. Urutan yang kedua sintaksis, urutan ketiga semantik. Ya. Dan keempat morfologis. Ya. Lanjut berikutnya. Iya. Selanjutnya Nomor nomor 5. 5. Pak Hanapi, silakan Pak Hanapi. Ya. Nomor 5. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Ya, terkait dengan ini yang ditanyakan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang berarti tidak terkait tujuan pembelajaran di SD. Bahasa berarti Indonesia. kayaknya intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang D, Pak. Yang D. Yang D. Yang D. Yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ya, yang tidak terkait, Pak. Yang mana? Kalau E, Pak, macam mana, Pak? Itu kan emosional, sosial, intelektual. Nah, bahasa Indonesia di SD itu Karya tujuannya sastra untuk itu. meningkatkan kemampuan intelektual, Pak, serta kematangan emosional. Betul? Oh, betul ya. Betul, ya. Yang C ya, Pak. C. Yang enggak itu yang C. Yang C. Konsep fonologi, morfologi itu dipelajari kalau kuliah, Pak. Kalau Bapak kuliah bahasa Indonesia ya ada itu ya. Nah, itu enggak diajarkan, konsep-konsep itu enggak diajarkan di SD. Yang diajarkan di SD itu ya bahasa Indonesia itu gunanya untuk komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia itu kita bisa menghargai ya bahasa persatuan ya. Dengan belajar bahasa Indonesia dapat memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan intelektual. Semua itu kecuali yang C itu terkait dengan pembelajaran di SD. Jadi yang kecuali itu adalah yang C, itu ada di perguruan tinggi ya Pak ya. Fonologi. Ya, silakan lanjut. Ya. Nomor 6. Silakan Bu Herianti, silakan. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kecuali
A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan partisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Kecuali. Kecuali C. Kecuali yang C. Ya, kan belum berpikir itu tingkat internasional. Oke, Yang betul, betul. Ya. Jadi kecuali yang C, Bapak Ibu dapat ya. membantu Tidak sampai ke sana ya, Bapak Ibu. internasional. Nah, bahasa Indonesia itu punya peranan yaitu perkembangan intelektual, sosial, dan emosional ya kan. Nah, di semua mata pelajaran itu pakai bahasa Indonesia ketika menerangkan kan ya. Nah, perannya apa di situ? Menumbuh kembangkan cara berpikir logis, kemudian sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan. Kalau diterangkan pakai bahasa Inggris kan anak-anak tidak nyambung nanti ya. Nah, supaya bisa cepat, sarananya apa? Yaitu pakai bahasa Indonesia. Nah, digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran, ya. Sarana untuk mengenal dirinya, ya. Untuk mengenal dirinya dan budaya adalah yang C ya, kecuali yang C. Oke. Dan berprestasi di tingkat internasional. Lanjut berikutnya. Tadi malam dengan Bu Dewi, KD ya. Masih ingat Bapak Ibu ini KD apa kira-kira ini? Yang mana Pak? Yang nomor 7. Menyajikan hasil ini. Menyajikan berarti C3. Menyajikan itu C apa? P. Menyajikan itu C atau P? C berapa C3? C. Gimana Bapak Ibu? Menyajikan? Apakah A, afektif? Ataukah C, kognitif? C4. Ataukah P, psikomotor? Menyajikan hasil identifikasi pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan. Bapak Ibu tadi di atas kan sudah ada tadi ya. Anak-anak disuruh menyajikan materi terakhirnya ya. Yeah. Menyajikan itu artinya presentasi. Berarti yang mana kira-kira? Mempresentasikan. Mempresentasikan. Iya, menyajikan itu ya mempresentasikan toh Bapak Ibu, ya kan? Masa menunjukkan menyajikan? Iya, yang E. Iya, yang nggak nyambung. Iya kan? Nah, Nah, berarti di sini jawabannya adalah mempresentasikan. Berarti C berapa tuh Pak? C3 ya? C3 sama C4 ya? Menyajikan. Menyajikan, mempresentasikan itu C4 ya? Mempresentasikan itu kan tampil ke depan Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan pengetahuan atau kaitannya dengan sikap ataukah keterampilan? Keterampilan ya. Keterampilan ini ya, keterampilan ini Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan keterampilan ya. Kalau menyebutkan, mengidentifikasi itu masih C itu ya. Menunjukkan, memahami, ya itu. Oke. Nanti KKU-nya dilihat lagi Bapak Ibu ya. KKU-nya dilihat lagi. KKU itu walaupun kurikulum merdeka itu tetap dipakai Bapak Ibu ya. Jadi kalau menyajikan berarti padanannya ya mempresentasikan di sini ya. Oke. Lanjut berikutnya silakan. 8. Strategi dalam membaca
Silakan. Silakan Pak Pang Widodo. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Core, D. Terbimbing, E. Mandiri. Yang D. Karena dapat materi seperti ini Bapak Ibu. Yang A ya Pak. Yang A. Iya. Yang D terbimbing. Membacakan cerita. Harus tahu artinya masing-masing ini ya. Harus tahu artinya masing-masing. Membaca bersama itu gimana sih Bapak Ibu? Membaca bersama itu misalkan gini. Gurunya membacakan cerita ya, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya siswanya itu melanjutkan kalimat berikutnya. Itu berarti membaca bersama. Jadi ada kalanya anak itu disuruh melanjutkan kalimat berikutnya. Itu namanya membaca bersama. Kemudian membaca bergema itu guru membaca 1 atau 2 kalimat, anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut. Sama seperti yang dilakukan guru. Jadi gurunya membacakan 1 atau 2 kalimat, kemudian siswanya menirukan. Biasanya di kelas 1 ya. Iya. Nah, kalau core itu gimana Bapak Ibu? Guru mengajak siswa bersama ya. dengan serempak. Nah, namanya saja core, paduan suara kan biasanya bacanya bareng serempak ya. Kalau yang bergema tadi kan gurunya membacakan 1-2 kalimat kemudian anaknya suruh membaca ulang ya. Beda kan ya Bapak Ibu ya? Membaca core dengan bergema kan beda ya? Beda. Nah, kemudian kalau membaca terbimbing gimana? Membaca terbimbing itu siswanya dikelompokkan berdasarkan kemampuan membacanya. Nah, kemudian guru bersama dan siswa membaca dan memahami cerita sesuai dengan level mereka. Jadi terbimbing itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dalam membaca. Itu namanya membaca terbimbing. Nah, kira-kira di sini apa Bapak Ibu jawabannya? A. Ya. Memberi contoh, membacakan cerita, ada kalanya peserta didik melanjutkan. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kalau bergema tadi, siswanya menirukan, gurunya membaca 1-2 kalimat, siswanya menirukan. Kalau core itu serempak membacanya ya. Ya. Ya gurunya ya siswanya bareng-bareng ya. Kalau terbimbing tadi dikelompokkan sesuai kemampuan dalam membaca. Itu Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu di sini? A. Jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya. Silakan. Iya, silakan nomor 9. Bu Onah, silakan Bu Onah. Bu Tina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakan di kelas saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Tina harus memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu A. Kejelasan kriteria, tingkatan skor, ketepatan deskripsi. B. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan, gradasi skor. C.
kejelasan kriteria, gradasi skor, kriteria ketuntasan minimal. D. Ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan, kunci jawaban. E. Pedoman perhitungan skor, kunci jawaban, ketetapan deskripsi. Bina merancang sebuah instrumen. Pernah buat rubrik kan Bapak Ibu ya? Rubrik penilaian kan ada kan ya? Apalagi di Kurmer itu ya, ada rubrik penilaian ya. Iya Bu, ya Pak. Nah, kira-kira kalau buat rubrik itu kita harus memperhatikan apa dulu? Kejelasan kriteria ya. Jelas, harus Ya, jelas kriterianya. Yang mau dinilai apa, gitu ya? Ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Tingkatan skor. Tingkatan skor atau disebut apa tingkatan skor itu? Gradasi skor ya. Gradasi, ya. Gradasi sama tingkatan itu sama ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi selain skor, kriterianya harus jelas, ada tingkatan skornya, ya kan? Kemudian apalagi? Ketepatan deskripsi, terus Keputusan minimal. Iya. Jadi jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu ya. Kejelasan kriteria, tingkat skor atau gradasi, kemudian ketepatan deskripsi, dan yang keempat itu kalau kita menyusun rubrik penilaian itu yang keempat itu harus ada pedoman pengguna. Nah, nanti coba dilihat rubrik Bapak Ibu, nantilah ada seperti itu. Ada kriterianya, ada tingkatan skornya, ada ketepatan deskripsinya, dan pedoman penggunaan. Oke. Nah, berarti yang mana di sini yang harus ada? Yang A. Yang A, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya siapa? Silakan, Bu Herzalena, silakan. Nomor 10. Ya, 10. Ibu Herzalena, silakan. Bu, ini sering hilang ya Bu itu soalnya. Saya lewat HP, nggak kuat lewat laptop. Oh. Nah ini hilang Pak, ini hilang lagi nih Bu. Kenapa kelihatan. Apa Ya. ininya Pak? Ininya apa? Sinyalnya. Sinyalnya. Sinyal. Ya, sinyalnya di daerah Ibu. Ya, silakan Pak Ibu Elnya Asma. aja yang- Ya, Ibu Asma Lena Eka Fitri, silakan. Mau 10 ya. Iya. Pak Hasan adalah guru kelas 6 SD Sidorukun. Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dilakukan Pak Hasan adalah kecuali A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. B. Memberikan motivasi peserta didik memberikan motivasi belajar peserta didik secara konstekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menanyakan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan pencakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Ini kecuali ya Pak ya? Iya, kecuali ya. Kecuali. Mengajukan pertanyaan Fisik. Ya, kecuali apa? Yang A. Menyampaikan Yang cakupan. A betul. Yang B Pak. betul. Ini kan di kegiatan pendahuluan ya. Di Iya. kegiatan pendahuluan itu harus diapakan anak itu Bapak Ibu? Menyiapkan sendiri secara psikis dan fisik. Iya, disiapkan psikis dan fisiknya. Betul. Beri motivasi. Kan jawabannya kan ya. Terus Ya. apa lagi? Memberi motivasi. Memberi motivasi. Memberi motivasi. Betul. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mengajukan pertanyaan pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan. Betul. Yang ada kaitannya ya. Iya. Nah, dengan pengetahuan sebelumnya ya. Iya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Menanyakan tujuan pembelajaran. Kok menanyakan?
Ini tujuan pembelajaran. Menyampaikan, harusnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Berarti antara D dan E itu, Pak. Ya. Ya, yang mana, yo? Antara yang D dan E, yang mana kira-kira? Yang D kayaknya. Kalau saya lebih ke D ya. Kok menanyakan tujuan pembelajaran? Iya. Kok menanyakan, ya kan? Kok menanyakan ke siswa? Iya. Kalau menyampaikan cakupan materi jelas harus disampaikan kan, ya? Berarti D. Anak-anak tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Gitu. Anak-anak ya enggak tahu loh ya. Iya betul. Belum dikasih tahu tujuan pembelajarannya. Iya kan? Nah, berarti yang mana? Berarti yang D. Yang D, gitu Bapak Ibu. Sengaja mengecoh lah, gitu ya. Iya, D dan E itu nggak mengecoh, Pak. Menyampaikan. Bukan menanyakan, menyampaikan gitu. Masih betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini menanyakan masalahnya ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ya, 11. Silakan. Ibu Siti Munawaroh, silakan. Dalam kegiatan penutup pembelajaran Bahasa Indonesia, Pak Yazid bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi. Tujuannya untuk kecuali A, mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. Memberikan nasihat pada anak didiknya agar rajin belajar. D. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. E. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Oke, refleksi itu ada di awal apa di akhir, Bapak Ibu? Akhir. Di akhir. Nah, pernah melakukan refleksi kan, Bapak Ibu? Tujuannya apa kira-kira refleksi itu? Tapi di sini kecuali loh ya, kecuali berarti yang 4 betul, yang 1 salah kan gitu. Nah, kita nyari yang salah itu, yang mana? Untuk mengevaluasi, betul Bapak Ibu? Betul. Betul. Untuk mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran kita kan gitu ya? Iya. Ada manfaatnya, menemukan manfaat atau tidak di situ kan gitu. Terus memberikan umpan balik, iya kan? Iya, betul. Memberikan nasihat Bapak Ibu? Iya. Kayaknya salah itu. Kayaknya refleksi kok memberikan nasihat sih? Bukan refleksi, ya benar. Melakukan tindak lanjut, ya. Iya, betul. Ya. Menginformasikan rencana kegiatan berikutnya, ya. Itu namanya refleksi. Berarti yang bukan adalah yang C. Ya, yang C. Yang C ya, memberikan nasihat. Oh, berarti kalau memberikan nasihat itu bukan refleksi, Pak ya? Bukan refleksi. Masuk kemana itu Pak Elmi? Apa, Bu? Jadi di sini kan yang ditanyakan kan kecuali, ya kan? Iya. Nah, pada waktu refleksi, masa Bapak Ibu memberi nasihat? Nasihat itu bisa kegiatan awal ya Pak? Refleksi itu tujuannya tadi katanya mengevaluasi, kok diberi nasihat anaknya. Ya. Nah, berarti kalau ini Pak Elmi, yang E itu memang menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Itu masuk di refleksi ya, Pak? Iya, masuk refleksi toh, Pak. Masuk itu, Pak. Jadi diinformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya itu masuk refleksi karena ada kaitannya dengan materi yang diajarkan kan gitu. Refleksi ya. Refleksi tadi kan di akhir katanya ya. Di akhir itu kan biasanya ada tindak lanjut, kemudian anak-anak itu silakan membawa ini ya. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini kan gitu. Itu refleksi.
masuk refleksi. Ya, jadi yang enggak itu nanti di C itu ya. Nasihat anak-anak didik agar rajin belajar ini ya di awal, biasanya diberi motivasi di awal ya. Memberi nasihat itu masuk motivasi ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya Pak. Masuk Iya, Pak. motivasi kan Bapak Ibu. Motivasi di awal. Motivasi kan ya. Memotivasi anak untuk rajin belajar kan gitu kan ya. Nana Ya. coba simak video berikut ini ya. Nah, itu juga termasuk motivasi ya. Nana diberikan video itu kan supaya tertarik ya. Diberikan nasihat ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Ya. Kita ke cakupan 11. materi. Ya. Ibu Evi Rindayani, silakan. Herianti. Ya, Bu Evi, silakan. Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD di atas, cakupan materi yang termuat dalam KD tersebut adalah A. Teks petunjuk, kosakata, kalimat efektif. B. Teks visual, kosakata, penggunaan alat. C. Teks petunjuk, teks tulis, suku kata. D. Teks petunjuk, kosakata, paragraf. E. Teks petunjuk penggunaan alat, kalimat efektif. Bukan Bu. Yang mana Bapak Ibu? Nah, ini kan biasanya di bahasa Indonesia kan seperti ini ya. Nah, kita disuruh cakupan materinya kira-kira apa ya kira-kira? Kalau ada KD seperti ini, kira-kira materi yang ingin disampaikan ke anak itu apa saja kira-kira? Teks petunjuk. Teks petunjuk, jelas. Kemudian apa lagi kira-kira? Kosakata baku. Kosakata ya Pak ya? Kosakata ya. Kemudian kalimat efektif. Biasanya kan materinya apa ini bahasa Indonesia? Tentang kalimat efektif. Kosakata baku tidak baku kan begitu Bapak Ibu ya? Ya. Dan teks petunjuk. Yang B itu jelas salah, teks visual ya. Terus penggunaan alat itu masuk ke teks petunjuk materinya ya kan? Ya. Nah, kemudian yang C kenapa salah? Teks tulisnya. Teks tulis ya kan, sama suku kata. Suku kata masuk kosakata. Nah, kemudian yang D itu paragraf. Ada apa enggak di situ? Enggak paragraf kan ya, kalimat efektif ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Ya, nomor 13. Nomor 13, silakan Ibu Vera Rika, silakan. Ibu Vera Rika. Ada? Ibu Raida, silakan Bu Raida. Lanjut aja lagi Bu. Ya, bisa. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Saja. Mana? 13. Pak Samsul, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi 4.6. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan Pak Samsul adalah A. Buku tentang puisi, B. Gambar, C.
C. Media realita. D. Video pembacaan puisi. E. Teks puisi. Teks puisi. Melisankan, ya, teks puisi. Yang E. Teks puisi. Ya. Melisankan loh ya, Bapak Ibu, melisankan. Melisankan itu artinya ada suaranya nanti di situ. Video supaya anak-anak itu paham cara melisankan itu pakai teks, masa medianya pakai teks. Kan enggak mungkin Bapak Ibu medianya pakai teks puisi. Medianya pakai apa kira-kira supaya anak itu bisa paham cara melisankan puisi itu gini loh gitu. Nah, itu gimana? Video pembacaan puisi. Nah, pakai video pembacaan puisi. Nah, kalau media realia itu apa Bapak Ibu? Media nyata. Benda nyata, ya. Nah, itu namanya realia. Berarti jawabannya yang mana? Supaya anak-anak bisa melisankan. Melisankan itu kan tampil ya kan? Butuh keterampilan ya Bapak Ibu. Berarti dia ini adalah termasuk kognitif, afektif, apa psikomotor? Psikomotor ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang cocok adalah medianya pakai video. Dengan video itu kan tahu anak-anak. Oh, cara membaca yang bagus itu begini loh. Itu ya. Kalau pakai teks puisi kan enggak itu ya. Enggak tahu nanti ekspresinya itu gimana, intonasinya itu gimana kan enggak bisa dipahami kalau hanya teks saja ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nomor 14, silakan. Ya, 14. Saya aja ya, Bu. Iya, silakan Bu Erianti. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif adalah A. Membaca contoh dongeng yang diberikan guru. B. Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca. C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. D. Mendengarkan guru mendongeng dengan seksama. E. Mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam kolaboratif. C. Berpikir kreatif. Kreatif itu apa sih Bapak Ibu? Kreatif itu apa kira-kira? Kan ada kreatif, ada inovatif. Dua ini hampir mirip. Kreatif sama inovatif. Apa kreatif itu kira-kira? Kalau inovatif penemuan. Mengembangkan kembali ya Pak. Inovatif itu berarti yang belum ada kan gitu. Ya kan? Belum ada jadi ada. Iya, belum ada diadakan. Nah, kalau yang kreatif itu yang ada itu diubah ke yang lain gitu loh. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Nah, dari situ kan Bapak Ibu bisa paham kreatif itu gimana sih? Kan yang sudah ada itu tambah-tambahkan. Nah, intinya itu dijadikan beda begitu loh ya. Nah, itu namanya kreatif. Tapi kalau inovatif tadi bener Pak ya. Jadi ya menciptakan hal baru begitu loh ya. Itu namanya inovatif ya. Oke. Jadi yang betul yang mana? Yaitu yang C ya, berpikir kreatif di sini. Dengan bahasanya sendiri otomatis nanti apakah sama dengan dongeng yang dibacanya? Tidak. Artinya di sini ada kreativitas dari anak ya gitu. Oke, lanjut nomor 15 silakan. Ya, silakan. Pak Hanapi silakan Pak.
Siap. Laksanakan. Terima kasih, Pak. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Diskusi, C. Eksperimen, D. Ceramah, D. Tanya jawab. C. Eksperimen jelas, di sini membuktikan kok. Kalau membuktikan, menguji sebuah hipotesis itu maka menggunakan metode eksperimen, Bapak Ibu ya. Menguji, membuktikan itu pakai eksperimen di sini ya. Oke. Masa menguji pakai diskusi? Kan enggak nyambung ya nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan, gampang tadi itu ya. Oke. Lanjut, Ibu Siti Munawwarah silakan. Silakan, Bu. Baik, Bu. Oke, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai dengan memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. C ya Pak. Iya, ya C loh Bu, jelas Bu. Kreatif kok, kreatif ya. Yang sudah ada kan di itu kan ya kan dijadikan diuji cobakan dulu. Iya, betul sekali. Nah, berarti yang mana? Yang C ya, diuji coba dulu. Ini kreatif ini. Diuji coba dulu. Pakai apa? Sebelum pakai telur, dia uji coba pakai kerikil. Artinya kreatif apa enggak di sini? Kreatif. Kreatif ya, Bapak Ibu. Oke, kreatif ini ya. Oke. Lanjut berikutnya. Oke, silakan nomor 17. Ya, silakan Bu Herianti, silakan Bu. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dan kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? C, Pak. Iya. Ya jelas, berpikir tingkat tinggi itu pakai kata tanya mengapa atau bagaimana, Bapak Ibu. Oh, jadi C ya? Iya, mengapa kan menanyakan apa, Bapak Ibu di situ? Penjelasan. Iya, menanyakan alasannya kan ya, mengapa ya. Kalau bagaimana itu menanyakan proses
prosesnya. Cara. Kalau sebutkan jelas kan enggak berpikir itu kan, apalagi apa ya, siapa, apa, siapa itu kan jawabannya masih sedikit. Kalau mengapa itu mesti anak itu diajak berpikir, iya ya, mengapa ya, alasannya kok seperti itu. Jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Berpikir kritis itu, berpikir Mengapa dan bagaimana? Tingkat tinggi. Iya, mengapa dan bagaimana. Berpikir tingkat tinggi. Oke. Oh, itu clue-nya Pak ya? Iya, clue-nya di situ Pak. Jadi kalau Bapak Ibu itu pengen anak peserta didiknya itu berpikir tingkat tinggi, jangan menggunakan kata tanya siapa, apa. Itu jawabannya jelas sedikit, ya kan? Kalau mengapa gitu dia mesti nanti jawabannya panjang lebar gitu ya. Nah, di situ. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan. Ibu Asmalena, silakan Bu. Oke. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukan banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambahan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan belajar yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan segala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Apakah Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Coba ulangi soalnya Pak. Ini Pak. Oh, soalnya yang atas ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, coba ditelaah dulu. Ya. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas pada pembelajaran yang pernah dilakukan. Bapak mencoba ia bingung masalah apa yang hendak dilakukan. Mencoba refleksi atas pembelajaran kewajiban Bu Santi mengidentifikasi PPK-nya adalah yang pengaruh dirinya buatan bunyi salah dan jenis bahan pelajaran yang diberikan membunyi cukup menentang siswa. Nomor B agaknya Pak. Iya, jelas B Pak, betul sekali, jelas B. B itu ada solusinya loh Pak di situ. Banyak yang tidak mencapai KKM, berarti di situ harus ada solusinya. Solusinya apa di situ? Pakai strategi pemberian tugas. Yang lainnya ada solusinya apa enggak? Yang lainnya? Tidak, apakah faktor-faktor yang pengaruh dirinya pembentukan bumi? Enggak ada kan ya? Ada apa enggak? Enggak ada. Nah, mengidentifikasi masalah PTK lah. Kalau mengangkat masalah itu kalau di PTK itu harus ada solusinya, ya. Anaknya kurang aktif, itu solusinya pakai apa gitu ya? Pakai model PBL atau nah gitu. Pakai strategi pemberian tugas. Ya kan? Nah, jadi permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK itu berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, ya kan? Nah, salah satu contoh pada kasus di atas itu yaitu dengan memberikan apa tadi di situ strategi, ya kan? Nah, jadi ada solusi yang ditawarkan. Kalau yang di A, C, D, dan E tidak ada solusinya. Paham ya? Jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah solusi.
kuncinya. Kan bingung tadi. Gimana kira-kira kok gak mencapai KKM ini ya? Pakai apa kira-kira ya gitu ya? Oke, lanjut. Berikutnya ada yang ditanyakan ini Bapak Ibu? Tidak, Pak. Nah, di sini biasanya kan ini ada di rumusan masalah. Ini sering sekali Bapak Ibu ya, soal-soal seperti ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Pak Panggung Widodo, silakan Pak. Wah, ini tadi belum saya hapus ini. Nanti ketahuan ini nanti. Ayo. Pak Panggung Widodo, silakan. Ada nggak? Perhatikan langkah-langkah ilmiah berikut. 1. Menemukan hipotesis. 2. Menetapkan prosedur kerja. 3. Menemukan masalah. 4. Mengolah dan menganalisis data. 5. Mengkomunikasikan data. Pak Amin akan melakukan perbaikan pembelajaran mulai penelitian. Langkah ilmiah yang harus dilakukan Pak Amin secara urut adalah A. 3, 1, 2, 4, 5. B 1 2 3 4 5, C 1 3 4 5 2, D 2 3 1 4 5, E 2 1 3 4 5. Tadi enggak saya hapus jadinya langsung A gitu aja ya. Iya, pertama menemukan pertama itu menemukan masalahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Baru habis itu hipotesis kan ya. Iya. Dugaan sementara itu dapat disembuhkan dengan ini kan begitu ya. Ditemukan akar masalahnya, kemudian dugaan sementaranya apa kan gitu. Baru prosedurnya bagaimana kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian olah datanya, setelah itu dikomunikasikan datanya. Jadi itu urutannya itu ya. Urutannya langkah ilmiah ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 20. Nomor 20. Silahkan. Siapa lagi yang mau baca nih? Saya, Bu. Iya, silakan Bu. Pak Latri seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa berdasarkan indikator tersebut adalah A. Soal cerita untuk menceritakan cara membuat laporan yang dipresentasikan. B. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan. C. Soal tes untuk melihat kemampuan menjelaskan cara membuat laporan yang dipresentasikan. D. Lembar soal untuk melihat kemampuan siswa membuat laporan yang dipresentasikan. E. Lembar pengamatan sikap untuk melihat proses membuat laporan yang dipresentasikan. Yang diukur anak apa Bapak Ibu? Keterampilan. Yang diukur adalah ranah keterampilan. Maka yang mana di sini yang cocok? Checklist ya Pak. Kalau pengamatan sikap. Iya. Betul sekali. Jadi mengukur pencapaian keterampilan siswa itu pakai checklist. Yang ikut saya kemarin kan ada afektif itu pakai apa kan begitu ya. Terus instrumennya itu apa? Ada kemarin itu ya. Itu ada di situ nanti kalau keterampilan itu ada lembar checklist. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Keterampilan di sini ya. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan kan gitu ya. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur keterampilannya gimana? Ya pakai lembar checklist. Gimana ini? Sudah lengkap apa belum? Kan gitu ya. Dicek satu-satu kan gitu ya. Masa soal cerita Bapak Ibu? Ya mungkin. Soal cerita ini nanti lah masuk ke itu lisan lah ini nanti ya. Lisan itu berarti nanti masuk pengetahuan. Soal teks juga masuk pengetahuan. Soal juga pengetahuan.
Pengetahuan. Lembar pengamatan sikap itu menilai sikap. Jadi yang A, C, D itu kognitif, sedangkan yang E itu afektif. Lembar tertulis. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? A, C, D itu kognitif, yang E itu adalah afektif. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini loh maksud saya. Nah ini. Dan observasi data cek. Nah, kompetensi sikap pengamatan tadi ya berarti sikap ya. Kemudian kalau ini ada checklist. Untuk instrumennya berbentuk lembar checklist, daftar checklist ya kan. Nah, cocok kan Bapak Ibu? Nah, kalau yang ini loh ya kan, tes lisan, tes tulis itu yang pengetahuan ya kan. Nah, menceritakan itu kan lisan berarti ya. Nah, soal tadi ya, soal ya berarti kan pengetahuan ya. Kalau pengamatan itu berarti masuk ke afektif ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 21. Silakan, Bu. Siapa yang mau membaca? Saya coba. Ya. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah, yaitu rendahnya kemampuan statistik membuat karya tentang skema dari kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah A. Menerapkan model discovery untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. B. Menerapkan model PBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. C. Menerapkan model inquiry untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. D. Menerapkan model PJBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. Yang E. Menerapkan model kooperatif untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. Jelas ya Bapak Ibu ya, jelas ini, jelas. Yang mana ini? Meningkatkan kemampuan membuat karya itu loh, pakai apa kira-kira model? PJBL. Jelas itu PJBL Bapak Ibu ya. Ragu pilihnya ya. Ini jelas PJBL kalau membuat karya itu ya. Lanjut berikutnya, ini tadi silakan. Kelompok siswa menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut ini. 1. Menguji kesimpulan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Merumuskan masalah. 4. Mengumpulkan data dan analisis. 5. Menarik kesimpulan. 6. Melakukan percobaan. Urutan langkah metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat adalah potong dari bingung. Agaknya nih. Atas dulu Pak. Ya, atas. Yang E. Coba kita lihat. Tas lempang ke satu, Pak. Nah, urutannya coba lihat Yang urutannya. ketiga dulu berarti. Mungkin masalah. menguji kesimpulan berarti terakhir. Setelah dulu. 3 yang pertama berarti. 3 ya kan? Ya, 3 merumuskan masalah. 2. Ya, terus rumuskan masalah. 4 mengumpulkan data analisis. Mengumpulkan data. Terus hipotesis ya. Melakukan percobaan. Terus membuktikan hipotesis. Terus habis itu mengumpulkan data dari hasil penelitian. Terus mengolah ya.
membuat kesimpulan terakhir. kasih baju gitu kan biasanya itu kan seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulan Ini terakhir. jawabannya yang mana? Yang A. Yang A. Ulang. Baju ya. Nampak banyak A. Nampak yang A yang mana? Baju satu aja. Jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya. Kamari tapi mana nah bagus. 3, 2. Ya, pasti Bapak Ibu hafal kok. Baju satu aja deh bae. Hafal ini sama dengan yang atas tadi loh Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut berikutnya, yo. Yo, silahkan. Siapa? Bu Erianti. Kita sampai nomor 25 ya hari ini ya. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misal, Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei dan tahun 2021 jatuh pada tanggal 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi tersebut terjadi disebabkan oleh jumlah hari dalam setahun pada kalender Masehi adalah 365 dan selisihnya kurang 11 hari dari kalender Hijriah. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari dari tanggal sebelumnya. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah adalah 354 hari, sedangkan pada tahun Masehi adalah 365 hari. Jumlah hari tahun kalender Hijriah adalah 365, sedangkan pada Masehi adalah 354 hari. Jumlah hari pada tahun Masehi maju 11 hari dari tanggal sebelumnya. Itu ya, Pak. Hijriah yang mana? Oke. Yang C ya Bapak Ibu ya. Jelas Hijriah itu lebih sedikit ya kan. Iya. Jumlah harinya lebih sedikit dibandingkan dengan Masehi. Kurang lebih itu kalau selisihnya itu biasanya 11 hari ya dengan Masehi ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut berikutnya 24. Mencermati. Nah, mencermati ini 3 titik. 3 titik berarti ini kognitif. Coba yang mana ini kira-kira? Bentuk motivasi Bapak Ibu. Motivasi itu di awal apa di akhir? Di awal. Kira-kira gimana ini? Supaya anak-anak itu motivasi itu tujuannya kan supaya tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan kan. Kira-kira apa itu? Menampilkan video singkat. Kayaknya menampilkan video singkat supaya anak-anak tertarik dengan pelajaran yang kita sampaikan terkait dengan teknologi ya kan di sini ya, teknologi komunikasi dan transportasi. Maka ditampilkan dulu ada seorang astronot komunikasi dengan penduduk bumi. Wah, kok canggih ini ya. Nah, anak-anak nanti akan tertarik untuk mempelajari pembelajaran kita ya. Nah, jadi ini bentuk motivasi. Bentuk motivasi itu bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk cerita, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video. Tapi yang B itu kenapa kok enggak, Pak? Membagikan tukang mewarnai gambar. Warnai lah. Berarti itu bukan lagi motivasi. Itu ya, bukan lagi motivasi, itu sudah masuk kegiatan inti itu ya kan. Nah, kegiatan inti kalau di anak-anak kelas rendah kan ya, itu biasanya mewarnai. Oke, lanjut berikutnya yang terakhir ini nomor 25, silakan. Ya, silakan. Kemampuan mana? Ya, silakan Bu Nanda. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning,
C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Kontekstual teaching learning ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar kan di situ ya Bapak Ibu ya. Berarti kaitannya dengan CTL ya. CTL itu contextual teaching learning. Nah, yang lainnya gimana Bapak Ibu? Kalau PBL itu berbasis masalah. Kemudian yang PJBL jelas tadi proyek ya kan. Nah, kalau open inquiry apa? Menemukan ya. Kooperatif berkelompok. Iya, kelompok. Jadi kerja kelompok di situ biasanya ya. Oke, nyampe sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ilmu yang diterima bermanfaat ya. Nanti akan saya share untuk soal-soal berikutnya ya. Jadi biar bisa dicoba dulu pas waktu pembahasan saya, biar Bapak Ibu sudah ada gambaran soalnya gitu ya. Ya Pak. Kurang lebih nanti ada sekitar 30 sampai 35 halaman lah nanti ya. Cukup banyak Pak, ya banyak soalnya ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa coba dulu. Dengan saya kan pertemuannya 3 kali ya, berarti kurang 2 kali. Dengan Bu Dewi juga 3 kali ya. Nah, oke, itu Bapak Ibu. Saya silakan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuni. Terima kasih untuk materi pada malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan karena tidak ada eksaknya ya, tidak ada hitung-hitungannya, mudah-mudahan ya kita bisa lebih cepat memahami ya, bunda-bunda ya. Iya Bu. Bapak, di sini ada bapaknya. Kemarin perempuan semua Pak, kemarin ibu-ibu semua. Sekarang ada bapak. Yang mana Bu? Yang RGS 20. RGS 20. Oh. Iya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat dan selamat bermalam minggu. Mencoba bermalam mingguannya dengan soal gitu kan. Ya. Belum bisa bermalam minggu, Bu. Belum bisa ya. Masih berkutat dengan UP. Masih galau. Masih galau katanya. Ya. Soal. Malam hari ini kita cukupkan saja dan tapi walaupun galau, karena galau harus refreshing, Pak. Refreshing, iya. Refreshing itu wajib. Karena kenapa ya? Biar healing. Kita fresh lagi, healing gitu ya. Jangan sampai gimana gitu. Tuh. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.